Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir menyapa Anda bersama saya Arif Fadil dan Ana Tealita. Ya. Selamat pagi. Apa kabar Ana? Baik. Biasa bekerja di desk redaksi, sekarang bersiaran bersama Ana. Iya, ini kali pertama ya kita. Oh, masa sih? Kayaknya kali pertama. Ya? Tapi untuk khusus pemirsa apa kabar Indonesia Pagi ini cerah sekali hari ini. Apakah kemudian nanti akan turun hujan, Mas Rifi? Nah, kita nggak tahu karena ya seketika berubah-ubah ya. Seperti kayak Donald Trump yang seketika juga berubah gitu maksudnya. Ini bicara gencatan senjata akan berakhir katanya. Tapi kemungkinan akan diperpanjang bila mana diplomasi mengalami deadlock kembali sebagaimana perundingan yang pertama. Kemarin malah menantang Iran, kapalnya ditahan. Kayak cuaca yang Anda bilang tadi ya. Kita akan membahas hal ini, mendalami hal ini di diskusi kami yang menjadi tema utama di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi seperti biasa, di awal kebersamaan kami hadirkan dulu rangkaian informasi ya ke hadapan Anda. Ini salah satunya aksi kejar-kejaran hingga melepaskan tembakan peringatan yang dilakukan oleh tim Buser Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat mewarnai upaya penangkapan sejumlah terduga pelaku tawuran di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pelaku berhasil lolos usai melompati pagar beton. Meski begitu, petugas berhasil mengamankan remaja yang tengah tertidur pulas karena ditinggalkan oleh teman-temannya di atap sebuah makam. Dari keterangan salah satu remaja, petugas langsung melakukan penggeledahan di sebuah rumah kosong yang dijadikan markas terselubung para remaja. Dan hasilnya pemirsa, didapati sebuah senjata tajam berukuran besar dan sebuah botol diduga bong alias alat hisap sabu-sabu. Aksi sweeping dilakukan tim Buser Polsek Metro Tanah Abang menyusul terjadinya aksi tawuran antar dua kelompok remaja yang pecah selama 3 hari berturut-turut di depan pasar Gili-Gili Petamburan. Dalam aksi tawuran terakhir, sebuah lapak pedagang telur dan bengkel motor ludes terbakar. Seorang pelajar berusia 17 tahun di Johar Baru, Jakarta Pusat masih berjuang melawan luka bakar parah akibat siraman air keras. Namun di tengah proses pemulihan, keluarga korban harus kecewa lantaran dua pelaku mendapat penangguhan penahanan. Ibu korban semakin terpukul setelah mengetahui para pelaku yang awalnya ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat telah ditangguhkan penahanannya sejak 15 Maret lalu. Peristiwa penyiraman terjadi pada 26 Februari 2026 saat korban berjalan kaki bersama teman-temannya di Johar Baru 2. Tiba-tiba, sekelompok remaja bermotor menyerang dan menyiram air keras ke tubuh korban. Meski telah menjalani 4 kali operasi, kondisi korban belumlah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Orang tua korban menuntut keadilan bagi sang putra. Ia ingin kedua pelaku yang melakukan penyiraman bisa ditangkap, ditahan, dan dihukum sesuai dengan perbuatan. Pemirsa, menimbulkan keresahan di masyarakat lantaran mempersenjatai diri dengan senjata api rakitan jenis pistol yang dilengkapi dengan peluru tajam. 4 anggota komplotan pencurian sepeda motor asal Lampung berhasil diringkus jajaran kepolisian sektor Jati Uwung yang berkoordinasi juga dengan Polres Metro Tangerang Kota. Komplotan curanmor beraksi selalu bersama dengan 4 orang lainnya seperti yang terekam di kamera pengawas atau CCTV yang saat ini ada di layar kaca Anda pemirsa. Pelaku ini berhasil mencuri 1 unit sepeda motor terparkir di Bilangan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Berbekal rekaman CCTV, Polsek Jati Uwung melakukan pengejaran dan didapati keempat tersangka berinisial AN, DD, LK, dan BS sedang berkumpul di Cikupa dan disinyalir hendak menjual sepeda motor hasil curiannya. Saat ditangkap, beberapa tersangka sempat melakukan perlawanan, namun mampu dicegah aparat kepolisian. Usia keempat tersangka masih terbilang muda, yakni di kisaran 16 hingga 19 tahun dan berstatus pengangguran. Setiap menjalankan aksinya, mereka mempersenjatai diri dengan senjata api rakitan jenis pistol. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium klandestin industri rumahan
pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis di sebuah apartemen di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dan ini pemirsa merupakan detik-detik penggerebekan laboratorium klandestin industri rumahan narkoba jenis tembakau sintetis di apartemen di kawasan Senen. Dari dalam kamar, polisi menangkap seorang bandar sekaligus peracik berinisial R. Selain pelaku, polisi menyita 235 gram tembakau sintetis siap edar dan 5 kg bahan baku pembuatan tembakau sintetis. Barang bukti lainnya diamankan juga berupa peralatan produksi yang digunakan untuk meracik dan mengemas. Omset yang dihasilkan dari home industri tembakau sintetis ini mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Ya, diduga akibat percikan api yang berasal dari busi, ada satu unit sepeda motor ludes terbakar pemirsa usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Jalan Haji Mencong, Kota Tangerang, Banten. Anda menyaksikan video amatir yang direkam oleh warga saat melintas di Jalan Haji Mencong, Kota Tangerang. Kobaran api yang terus membesar dari tangki minyak membuat pemilik kendaraan panik hingga mendorong kendaraan untuk menjauhi areal SPBU. Berkat kesigapan pegawai SPBU yang sedang bertugas, api pun berhasil dipadamkan dengan menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi tentunya korban mengalami kerugian, yaitu sepeda motor yang hangus terbakar. Dua lantai di Gedung D, Direktorat Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri di Jalan Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan hangus terbakar pada Senin siang kemarin. Petugas Gulkarmat Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api dengan memecah kaca lantai 2 gedung. Para karyawan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri dari amukan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari lantai 1. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Diduga korsleting listrik sebuah rumah warga di Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung, ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian itu. Api cepat membesar sehingga merambat ke seluruh bangunan dan isinya. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah langsung menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Petugas yang mendapatkan laporan langsung tiba atau datang ke lokasi berikut dengan 6 unit armada kendaraan pemadam kebakaran. Ya pemirsa, kebakaran juga melanda sebuah gereja yang juga sekolah di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, ini ludes terbakar sehingga sempat juga membuat kepanikan jemaat gereja yang beribadah. Sejumlah anak yang sedang mengikuti sekolah minggu sempat awalnya terjebak di lantai 2. Mereka terpaksa dievakuasi melalui jendela. Peristiwa kebakaran ini membuat panik puluhan jemaat yang tengah beribadah. 2 orang jemaat bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Sebelumnya api pertama kali muncul dari dalam ruangan tata usaha sekolah yang berada di lantai dasar hingga merambat ke seluruh bangunan. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik di ruangan tersebut. Kita ke Yogyakarta, pemirsa, sebanyak 12 mahasiswi di Yogyakarta terjebak di dalam lift kampus 1 UAD Yogyakarta. Kondisi seluruh korban dipastikan selamat meski sempat mengalami kepanikan. Ya, seperti inilah suasana mencekam yang menyelimuti kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan atau UAD di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. 12 mahasiswi terjebak di dalam lift yang macet di lantai 4 kampus
Upaya evakuasi berlangsung saat petugas pemadam kebakaran berupaya mengeluarkan para mahasiswi dari dalam lift. Lift seketika berhenti beroperasi pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Evakuasi memakan waktu hampir 20 menit lamanya, namun akhirnya seluruh mahasiswi dipastikan selamat tanpa ada satupun yang terluka. Penyebab lift macet tentu masih terus diperiksa oleh pihak pengelola gedung, termasuk juga petugas terkait. Ya pemirsa, viral sebuah video yang memperlihatkan kendaraan travel melaju ugal-ugalan hingga membahayakan pengguna kendaraan lainnya terjadi di ruas tol Padalenyi, di Bandung, Jawa Barat. Menindaklanjuti kejadian tersebut, kepolisian bersama perusahaan langsung melakukan penindakan pada Senin kemarin. Meskipun sang supir telah meminta maaf, namun atas kejadian tersebut, pengemudi ditindak, bahkan putus hubungan kerja oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan yang menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pengemudi sesuai aturan yang berlaku dalam hubungan kemitraan. Ya pemirsa, seorang pengemudi ojek online tewas usai tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang di Kota Medan, Sumatera Utara. Insiden kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api Jalan Padang, Kota Medan. Ini sempat menghebohkan warga sekitar yang langsung berupaya menolong korban yang terlempar ke kandang hewan yang berada di tepi rel kereta. Korban dievakuasi oleh warga dan petugas menggunakan mobil polisi untuk dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Keterangan dari saksi atau warga yang berada di lokasi, korban ini sedang membonceng penumpangnya menuju ke arah Jalan Letda Sujono. Saat melintas, korban tidak menyadari kereta api datang karena di lokasi tidak ada palang pintu pembatas, sehingga kereta api langsung menabrak sepeda motor dan membuat korban terpental. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama Rivi dan juga Ana. Pemirsa, kita hadirkan informasi untuk Anda. Ini Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan sejumlah rektor untuk membahas kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah, Rektor ITB Irwan Meilano, Rektor Unpad Arif Syamsul Laksan Kartasasmita dan Rektor IPB Alim Setiawan hadir ke Kompleks Parlemen. Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi 10 DPR Hetifah Syafudian mendalami peristiwa pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa kampus ternama di tanah air. Forum rapat tertutup karena membahas mengenai pelecehan seksual. Pertimbangannya agar kronologi dan hal-hal yang bersifat privasi bisa dibuka dalam forum tanpa ada rekaman dari awak media. Pemirsa, personel gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang berhasil meringkus anggota KKB. Kedua pelaku diketahui masuk dalam jaringan Kodap 3, maksud kami Kodap 35 Bintang Timur, dan salah satunya merupakan DPO kasus pembunuhan tukang ojek. Operasi penegakan hukum yang digelar pada Minggu malam di distrik Oksibil mengamankan dua anggota KKB inisial EK dan RS. EK pemuda 22 tahun merupakan buronan yang paling dicari sejak Desember 2022. Pelaku ini terlibat dalam aksi kejam pembunuhan 3 tukang ojek di Kampung Magabib. Tidak hanya itu, Eka juga tercatat pernah melakukan serangkaian aksi teror, mulai dari penembakan hingga pembakaran fasilitas umum
pada Januari 2023 silam. Sementara itu pemirsa, rekannya berinisial RS diduga terlibat dalam penyerangan pos Satgas Raja Wali di Kampung Mimin. Berdasarkan data kepolisian, RS merupakan residivis kasus pencurian yang baru bebas beberapa tahun lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, penangkapan ini adalah bukti keseriusan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Saat ini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Pegunungan Bintang guna mengungkap jaringan KKB lainnya. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan beragam informasi ya, Rivi, hari ini. Ada informasi apa? Ya, ini sakit hati karena ditinggal istri dan anaknya. Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara ini nekat membakar rumah orang tuanya sendiri. Alhasil, 2 unit rumah semi permanen ini hangus terbakar. Kejadian bermula saat warga melihat asap hitam dari rumah orang tua pelaku yang ada di Jalan Harapan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi yang mendapat laporan dari warga awalnya mengira ini kebakaran biasa ya. Namun beredar kabar bahwa rumah milik Poni Jaya ini dibakar sang anak atas nama Agus Suyanto lantaran sakit hati karena ditinggal oleh sang istrinya. Ya, personil Polsek Sunggal pun langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Pelaku ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Orang tuanya sudah susah payah membesarkan anaknya. Si anak sudah besar justru malah nyusahin orang tuanya. Karena nggak ada rumah kan pasti kan sekarang. Aduh, nggak kebayang seperti apa saat ini kondisi. Tidak untuk ditiru, tidak untuk dilakukan ya. Ya, pemirsa, seorang wanita paruh baya ditemukan tewas bersimbah darah di halaman rumahnya di Lampung. Korban tewas usai ditikam menantunya sendiri. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut berupaya membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong. Penikaman terjadi, korban ini diketahui sempat melerai keributan antara pelaku dan putri kedua. Diketahui pelaku dan anak korban sedang dalam proses perceraian. Pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta rujuk dengan istrinya yang sudah 4 bulan ditinggal di rumah korban. Saat ini jenazah korban, Supriyani, 62 tahun, sudah dimakamkan oleh keluarga. Sementara pelaku yang melarikan diri usai menghabisi nyawa ibu mertua telah menyerahkan diri ke kantor polisi Jati Agung, Lampung Selatan. Polisi akan terus mendalami motif pelaku yang tega ya melakukan aksi penikaman. Pemirsa, ini seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas mengenaskan di dalam kontrakannya di Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, diduga korban tewas dibunuh oleh mantan suaminya. Polres Tangerang Selatan mendatangi lokasi kejadian dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan beberapa barang bukti. Sebelum kejadian, warga sempat melihat mantan suami mendatangi rumah korban, namun warga tidak mencurigai kedatangan tersebut dan juga tidak mendengar ada suara pertengkaran dari kedua pihak. Setelah itu anak korban pulang ke rumah dan disitulah baru mengetahui ibunya sudah tewas, sehingga langsung memberikan informasi ini ke warga sekitar dan melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengamankan barang bukti, polisi pun langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang guna dilakukan otopsi. Sementara itu, tak memakan waktu lama, polisi berhasil menangkap Ta, alias pelaku yang merupakan mantan suami korban. Pelaku melakukan penghilangan nyawa, diduga karena sakit hati terhadap korban.
Meski begitu, pihak kepolisian masih mendalami terkait dengan motif penghilangan nyawa. Untuk mendalami kasus ini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan Kombes Pol Iman Imanudin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Pak Dir. Pak Direktur. Selamat pagi, Mas Arif, Mbak Ana, sehat selalu. Oke, Pak, kami ingin tahu pendalaman motif sudah sejauh mana ini lantaran motifnya sakit hati, bisa sampai menghilangkan nyawa. Seperti apa, Pak? Betul, itu hasil pemeriksaan kami dari tersangka yang sudah kami amankan atau sudah kami tangkap. Yang bersangkutan merasa sakit hati karena tidak memperoleh bagian dari hasil penjualan barang-barang milik korban atau juga milik tersangka. Kemudian tersangka meminta barang tersebut dan tidak diberikan oleh korban. Yang menurut keterangan dari tersangka, versinya tersangka itu adalah ada bagiannya sendiri. Kemudian karena tidak diberikan dan terjadi pertengkaran juga antara tersangka dengan korban, kemudian tersangka mencekik korban hingga meninggal dunia. Ya, Pak Dir, kronologis kejadian secara highlight tadi sudah dijelaskan. Artinya perceraian ini sudah berlangsung lama kah atau baru saja, Pak Dir? Baru untuk perpisahannya mereka baru berpisah belum lama. Kemudian tersangka meminta yang menurut yang bersangkutan itu bagiannya, namun tidak diberikan, malah bertengkar dan sehingga terjadi pembunuhan tersebut. Pak Dir, pada saat mendatangi rumah, apakah terkuak juga pelaku itu sebetulnya murni hanya ingin meminta bagian atau sudah ada rencana melakukan aksi pembunuhan ini? Kalau untuk perencanaannya kami tidak menemukan. Hasil penyidikan kami menunjukkan bahwa itu spontan karena pertengkaran yang dipicu oleh rebutan dari hasil penjualan barang-barang yang menurut tersangka adalah barang-barang bersama. Jadi tidak ada proses perencanaan dari hasil penyidikan yang kami peroleh, demikian Mas Arif. Oke, Pak Dir, kami juga ingin mendalami mungkin dari motif ini. Perceraian tadi dikatakan sudah berlangsung lama, apakah tidak ada pembagian harta gonogini sebelumnya? Hingga harus terjadi keributan pembagian harta? Tidak. Jadi itu kan belum berlangsung lama juga sehingga si tersangka ini mencoba untuk meminta ini hasil dari penjualannya. Memang menurut keterangan tersangka, korban ini setelah menjual tidak memberikan haknya, kemudian pada saat diminta terjadi pertengkaran dan sempat memukul atau mencakar si tersangka sehingga terpicu emosinya dan lepas kendali membekap korban hingga meninggal tersebut itu, Mbak. Oh, jadi korban meninggal karena bekapan sang suami. Artinya adakah luka-luka lainnya yang ditemukan pada jasad korban? Tidak ada. Itu kami menemukan bekas bekapan dari korban dari tersangka terhadap korban sehingga korban ini tidak bisa bernapas dan sampai meninggalnya. Bahkan sempat terdengar teriakan minta tolong kepada saksi, namun saat saksi mendekat, tersangka sempat menyampaikan, "Mama nggak apa-apa." Nah, kemudian saksi tidak melanjutkan membuka pintunya, namun mencari saksi yang lain minta pertolongan. Namun pada saat kembali pintu kamar dibuka, ternyata korban sudah meninggal dunia. Ya, Pak Dir, satu hal yang kami konfirmasi juga, pada saat penangkapan dilakukan, petugas kabarnya melakukan tindakan tegas terukur begitu ya terhadap pelaku pada bagian kaki kiri dan kanan.
Eh, Kebetulan yang bersangkutan diamankan di dalam pelariannya dari tempat pelarian menuju ke rumahnya di sekitaran stasiun Sudimara di wilayah Tangerang Selatan. Memang saat melakukan penangkapan sempat terjadi ketegangan, namun demikian masih bisa dikendalikan oleh petugas-petugas kami di lapangan. Oke. Oke, Pak, terakhir untuk konstruksi hukum yang disangkakan terhadap pelaku seperti apa? Berdasarkan hasil keterangan para saksi, kemudian hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban, kemudian alat bukti yang lainnya, penyidik telah mengkonstruksikan dugaan tindak pidana pasal 458 KUH pidana dan pasal 479 KUH pidana yang ancaman pidananya 20 tahun penjara. Baik, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, terima kasih waktu Anda pagi ini, Pak, memperbarui informasi di Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Selamat bertugas. Kita jeda dulu ya. Terima kasih, Mas Revie dan Adib, juga Mbak pemirsa, Ana. kami akan hadir kembali sesaat lagi dengan informasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang resmi dimulai hari Masuk ini. asrama haji ya, ini ya. Sesaat lagi ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini penyelenggaraan ibadah haji 2026 resmi dimulai. Hari ini jemaah haji, calon jemaah haji maksud kami dari berbagai daerah akan masuk ke asrama sebelum nantinya diberangkatkan ke Tanah Suci. Sesuai jadwal yang disusun pemerintah, para calon jemaah haji akan masuk ke asrama haji secara bertahap ya, dimulai hari ini. Di asrama, calon jemaah tidak hanya beristirahat, mereka menjalani proses penting mulai dari pemeriksaan dokumen akhir, pengecekan kesehatan, pembagian gelang identitas, uang saku, hingga manasik terakhir. Seluruh tahapan ini menjadi penentu kesiapan jemaah sebelum diberangkatkan. Keberangkatan nantinya dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada 21 April hingga 6 Mei 2026 dengan tujuan Madinah. Sementara gelombang kedua pada 7 hingga 21 Mei melalui Jeddah. Adapun puncak ibadah haji diperkirakan berlangsung pada 26 Mei saat wukuf di Arafah disusul Idul Adha dan Hari Tasyrik hingga 29 Mei 2026. Setelah itu pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung bertahap mulai 1 Juni hingga awal Juli. Mungkin ingin melihat ya kondisi situasi para jemaah saat ini di asrama haji. Kita akan hadirkan laporan langsung dari Sekar Wanda dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Selamat pagi Sekar. Silakan Sekar. Ya, selamat pagi Ana, Arif Fadil dan juga pemirsa. Seperti inilah situasi terkini dari para calon jemaah haji yang saat ini berada di Gedung Serbaguna untuk menjalani proses pertama atau tahap pertama sebelum nantinya mereka bisa masuk ke dalam kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Diketahui pada pagi hari ini sudah terlihat ada para jemaah yang satu persatu sudah mulai berdatangan untuk melakukan briefing pada pagi hari ini dan dijadwalkan hari ini ada total sebanyak 393 jemaah kloter pertama yang akan mengikuti briefing, kemudian cek kesehatan dan juga cek administrasi. Nah pemirsa, sebelum nantinya mereka dapat masuk ke dalam kamarnya masing-masing untuk beristirahat ataupun melakukan aktivitas lainnya, ada beberapa prosedur wajib dan untuk mengetahui prosedur apa saja yang harus dijalankan, kemudian pelayanan yang diberikan oleh para petugas haji di sini seperti apa, kita akan tanyakan kepada Kepala Asrama Haji Pondok Gede, yakni Bapak Ali. Selamat pagi Pak Ali. Pagi. Pak Ali, bisa dijelaskan apa saja sih prosedur wajib yang harus dilakukan calon jemaah haji sebelum nantinya bisa berangkat ke Tanah Suci? Ya, yang pasti sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci, mereka wajib menjalani beberapa kegiatan. Yang pertama pastinya adalah kegiatan terkait dengan kesehatan, di mana mereka dicek ulang untuk isi toa terakhir ada di sini. Kemudian setelah selesai dengan kesehatan, baru mereka akan
arahkan ke tempat dokumen, memastikan dokumen mereka itu sudah selesai semua dan sudah beres semua. Dan terkait dengan dokumen ini kita menjalankan layanan one top service, termasuk ada one top service fast track bagi wanita, lansia dan disabilitas. Dan di sini pada tahun ini ada satu peningkatan lagi di mana terkait nusuk diaktifkan di tempat ini juga, sehingga ketika jamaah nanti terbang sudah memiliki nusuk dan sudah selesai semua. Nah setelah itu baru kita pindahkan ke ke pemondokan atau hotel sambil nunggu jam penerbangan. Dalam jam penerbangan itu akan dilaksanakan nanti penempatan penerbangan terpisah, yaitu di Serbaguna 1 yang akan diberangkatkan 3 jam maksimal itu harus sudah di bandara. Jadi kita bersiap-siap 5 jam sebelum keberangkatan. Yang untuk kloter pertama ini akan dilaksanakan hari ini dengan penerbangan 0045, sehingga jam 19 harus sudah siap-siap untuk kita siapkan untuk keberangkatan ke bandara. Pak, terkait barang bawaan jemaah, apakah para petugas ini akan mulai mengorganisir koper-koper yang nantinya dibawa para calon jemaah haji ini, Pak? Iya, jadi jamaah sekarang ini di samping mereka menjalankan fisiknya, juga dia barang-barang kita langsung screening oleh imigrasi di bawah outbound untuk menetapkan terkait dengan bawaan-bawaan, dipastikan kondisi bawaan mereka itu dalam kondisi steril, baik dari barang terlarang maupun dari jumlah berat daripada koper itu sendiri. Saya juga ingin tahu, setelah proses di sini selesai, jemaah kan akan diantar ke kamar. Fasilitas apa saja Pak yang paling diunggulkan tahun ini untuk menjamin jemaah kloter pertama ini bisa beristirahat dengan maksimal sebelum nantinya berangkat ke Tanah Suci? Oke, jadi ketika jamaah ini nanti diantar ke kamar, termasuk untuk menuju kamar pun kita siapkan kendaraan yang nyaman, dan itu sesuai dengan porsinya, ada lansia, ada disabilitas, dan di kamar kita pastikan kamar yang tidak tercampur dengan siapa, memang khusus untuk para jamaah. Jadi mereka bisa istirahat dengan baik dan tenang, kira-kira seperti itu. Oke Pak, kita akan mewawancarai Pak salah satu jemaah. Kita penasaran juga seperti apa persiapan yang sudah mereka siapkan sebelum nantinya berangkat ke Tanah Suci. Sudah ada beberapa ibu-ibu di sini, Bu. Izin wawancara, kita live dari TV One. Ibu, saya mau tanya, Ibu dengan siapa namanya? Ibu Irma. Ibu Irma. Ibu dengan siapa namanya? Ibu Usni. Nah, Ibu Irma dan Ibu Usni, seperti apa nih persiapan sebelum nanti bisa berangkat ke Tanah Suci? Mungkin dari Ibu dulu. Persiapannya ya panjang lah. Semangat. Pokoknya niat deh. Bagaimana dengan kesehatannya, barang bawaan apa saja yang dibawa? Kalau kesehatan ya kita ya dari awal juga sudah latihan jalan, udah dapat arahan lah waktu manasik kayak gitu. Kalau barang bawaan ya biasa ya untuk pada umum seperti yang lain, gitu aja. Iya Mbak. Persiapannya seperti apa, kesehatan? Iya sama dengan Ibu, semangat kita ikuti arahan-arahan dari ini yang perlu dibawa, yang perlu ditempatkan di kabin sama di ini bagasi kan, udah ada semua. Terus tadi datang ke sini diantar dengan siapa? Keluarga. Dengan keluarga. Bagaimana, ada nggak pesan-pesan yang disampaikan dari pihak keluarga kepada para ibu ini? Ya, doa jaga kesehatan, semoga semua di sana berjalan dengan lancar ibadahnya seperti itu, dan kembali Mabrur, selamat dan itulah harapan. Cari ibadah di sana sehat, gitu Mbak. Bu, saya penasaran nih, ada nggak sih doa yang dipanjatkan yang sudah disiapkan untuk nantinya akan dipanjatkan di depan Ka'bah? Saya penasaran, ada nggak Bu? Iya tentunya ada, buat keluarga, anak-anak, diri sendiri. Ya saya rasa gitu ya. Iya, insya Allah ada yang dipersiapkan doa yang khusus gitu. Ya untuk selamat dunia akhirat nomor 1 ya Bu ya. Diberi kemudahan menjalankan ibadah, dan anak-anak Allah kasih yang terbaik sama di kehidupan dunia dan akhirat gitu. Bu, fasilitas yang disediakan di asrama haji menurut Ibu seperti apa? Dan ada mengalami antrian yang cukup panjang nggak sih kalau dari pengalaman Ibu sendiri?
Kalau untuk hari ini sampai hari ini belum ada kendala sih. Masuk tadi lancar, kita keluarga masuk bisa, tidak ada halangan gitu. Sampai ke sini juga lancar gitu, alhamdulillah. Tapi kalau untuk asrama kita belum ya. Kita belum masuk, ya kita belum tahu kita situasinya nanti seperti apa. Tapi sejauh Ya ini mudah-mudahan bagus. semua lancar lah, insya Allah ya. Bu, sempat ada kekhawatiran nggak sih mengingatkan adanya konflik peperangan di Timur Tengah, ada kekhawatiran nggak? Sempat ada juga. Tapi Ibu gimana menyiasatinya? Ya berdoa supaya nggak ada perang-perang gitu, segera aman kembali, kita bisa melaksanakan ibadah haji. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi cerita bersama kami. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nah, pemirsa, itulah tadi salah satu cerita dari calon jemaah haji yang hadir di sini. Kita akan tanyakan, kalau tadi jemaah wanita, kita akan tanyakan kepada jemaah pria yang sepertinya juga sedang menunggu untuk nanti dimulainya briefing. Kita akan tanyakan ke Bapak, halo Pak, kita live di TV One. Saya ingin tanya-tanya gimana nih persiapan sebelum nanti berangkat ke Tanah Suci. Dengan siapa sebelumnya Pak? Dengan Khairuddin. Iya. Gimana nih Pak persiapan sebelum besok berangkat? Excited nggak sih? Semangat nggak sih Pak? Wah, kalau itu harus semangat. Kita nunggunya kelamaan. Kalau nggak semangat, salah kita. Berapa lama Pak nunggunya? 13 tahun. 13 tahun. Iya, jadi harus ikhlas. Nah, kalau ikhlas, kesabaran kita yang 13 tahun ada nilainya. Kalau kagak, ya nilainya ya rendah. Begitu. Mudah-mudahan keadaan aman, nyaman. Iya, semua sehat. Bisa berangkat dan pulang dengan selamat, mabrur. Pak, apa pesan yang disampaikan dari keluarga ke Bapak sebelum berangkat ke Tanah Suci? Oh iya, cuma karena saya udah lansia ya, cuma diingatkan jaga kesehatan. Iya, sebab ibadah itu dengan kesehatan nyatu. Kalau kita mau maksimal harus sehat. Iya, jadi pesannya jaga kesehatan. Bagaimana Bapak cara menjaga kesehatan untuk berangkat ke Tanah Suci? Yaitu kita harus pola makan kita harus kita perhatikan. Jangan kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kebutuhan makan kita bagaimana, nah segitu. Jangan ikuti nafsu, baru sehat itu. Iya, seperti itu. Apa doa yang ingin dipanjatkan di depan Ka'bah nanti? Iya, hajan mabruran wa sa'yan masykuran wa danban maghfuran. Itu yang terpenting doa. Iya. Terima kasih Pak, semoga nanti bisa menjalani ibadah di Tanah Suci dengan lancar, aman, khidmat, dan semoga segala harapan dapat tercapai. Terima kasih Pak sudah berbagi cerita bersama kami. Nah pemirsa, itulah tadi cerita dari para calon jemaah haji, baik dari wanita dan juga pria yang sudah melakukan persiapannya secara matang sebelum besok bisa berangkat ke Tanah Suci. Kita sama-sama doakan dan juga berharap agar mereka bisa menjalani ibadah haji ini dengan khidmat, dan semoga apa yang diharapkan akan segera tercapai di depan Ka'bah di Tanah Suci. Kembali ke Ana dan juga Rivi. Baik, terima kasih Sekarwanda. Laporan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede. Dan tadi ada juga Kepala Asrama Haji juga ya, Pak Muhammad Ali. Terima kasih Pak. Kami ajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi langsung dari New York, Amerika Serikat. Ada rekan kami, Yanri Subekti. Selamat pagi waktu Jakarta. Yanri, situasi publik melihat perundingan ataupun Amerika Serikat yang sudah mengirim delegasi ke Islamabad seperti apa untuk perundingan tahap 2? Anati Alita, Arif Fadil dan pemirsa TV One, hari ini di kota New York hari Senin 20 April pukul 8.30 malam. Beberapa jam yang lalu, Presiden Trump telah benar mengkonfirmasi tim delegasi dari Amerika Serikat, Jared Kushner maupun Steve Witkoff memang sudah berangkat mendahului dan saat ini masih dalam perjalanan dan diperkirakan nanti beberapa jam lagi akan tiba di Islamabad. Sementara itu barusan juga Wakil Presiden JD Vance juga berada ataupun dalam menuju perjalanan menuju ke Islamabad.
Dan memang warga Amerika Serikat saat ini maupun warga dunia khususnya juga merasa khawatir, was-was dengan apa yang akan terjadi pada hari Selasa yang akan dijadwalkan perundingan babak kedua nanti akan digelar di Islamabad. Pasalnya kondisi di Islamabad, kondisi di Selat Hormuz khususnya ini sangat mengkhawatirkan. Terlebih beberapa jam yang lalu kapal berbendera Iran ditahan oleh Amerika Serikat dan ini dibenarkan oleh Presiden Trump, di mana menurut informasi yang kami peroleh juga Iran sepertinya tidak akan hadir sebelum karena alasan penahanan kapal tersebut. Namun demikian, Trump dalam beberapa wawancara maupun di media sosialnya terus yakin memberikan keyakinan bahwa Iran nanti akan mau menyetujui apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Dan juga Trump kembali menekankan bahwa Iran tidak ada pilihan take the deal atau or else. Dalam artian kalau Iran tidak sepakat dalam pertemuan nanti, maka Amerika Serikat akan melakukan aksi tekanan militer dengan menyerang sejumlah fasilitas infrastruktur sipil. Ini yang disampaikan oleh Trump. Dan ini adalah memang strategi dari Trump, di satu sisi memberikan tekanan maksimal secara militer dan juga di satu sisi mendorong agar Iran maupun Amerika Serikat menyelesaikan secara diplomasi, di mana beberapa draft memang hingga saat ini belum final, namun dari informasi yang kami peroleh, misi ataupun tujuan dari pertemuan ataupun perundingan babak kedua nanti memperpanjang gencatan senjata yang akan berakhir 48 jam ke depan dan ditargetkan nanti akan disetujui gencatan senjata kurang lebih 48 hari sementara. Dan juga yang jelas Amerika Serikat tetap menuntut agar Iran menghentikan pengembangan senjata nuklir. Dan sementara itu dari Iran juga berharap agar Amerika Serikat mencabut sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan selama ini dan juga masih kurang setuju dengan apa yang diinginkan Amerika Serikat dalam pembatasan program nuklirnya dan juga berharap agar Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari kawasan Selat Hormuz tersebut. Sehingga benar-benar sangat mengkhawatirkan dan ini direspon negatif oleh baik itu harga minyak mentah. Tadi diketahui ada peningkatan sekitar 5% dari ketegangan yang terjadi beberapa saat terakhir, maupun juga harga saham di Wall Street, di mana sejumlah harga saham indeks utama Dow Jones, S&P 500 maupun Nasdaq ada koreksi penurunan antara 0,7 sekian sampai 1,5% karena khawatir akan apa yang akan terjadi besok. Dan juga dari jajak pendapat, warga Amerika Serikat sebenarnya lebih banyak yang tidak setuju dengan langkah operasi militer nantinya, di mana 47% warga Amerika Serikat ini tidak setuju dengan langkah operasi militer nanti yang akan dilakukan pasca babak kedua ini apabila gagal, dan hanya 40% yang mendukung. Sementara itu di Kongres, rekan-rekan, juga terjadi polarisasi yang sangat tajam, di mana dari Partai Republik ini sangat mendukung operasi militer maupun tekanan maksimal militer yang diberikan Trump, sehingga memaksa Iran, berharap agar Iran memenuhi apa yang diinginkan ataupun yang diharapkan dalam perundingan babak kedua nanti. Namun dari Partai Demokrat, sebagian besar juga mengkhawatirkan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sangat rentan membawa dampak menarik Amerika Serikat ke dalam peperangan yang lebih besar dan tentunya akan berdampak terhadap ekonomi global, terlebih harga-harga BBM. Seperti diketahui dari pantauan di belakang saya saat ini pun harga BBM masih bertengger di atas $4 per galon dan ada peningkatan 25 hingga 30% dari sebelum operasi militer, dan ini yang sangat dikhawatirkan dan menjadi fokus atau perhatian dari warga Amerika Serikat, sehingga berharap agar apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah tersebut, di kawasan Teluk tersebut bisa diselesaikan
secara damai tanpa ada serangan ataupun operasi militer. Rekan-rekan, kita tunggu beberapa jam lagi ke depan bagaimana nanti perkembangannya, apakah ada kesepakatan di detik-detik awal ataupun Trump akan kembali memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan juga bagi warga Amerika Serikat yang saat ini sangat berharap agar kondisinya semakin stabil. Kembali ke studio rekan-rekan. Baik Yandri, terima kasih informasi highlight Anda ya untuk kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bersama Anda saat ini juga ada Mbak Rosita Hairiah ya, warga negara Indonesia yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di Islamabad, Pakistan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rosita. Saya boleh dong atau mungkin pemirsa di tanah air boleh dong diperbarui informasi. Artinya begini, sudah ada spill-spill, sudah ada kontak komunikasi antara pemerintah Pakistan dengan pemerintah Iran begitu melalui sambungan telepon berdurasi 45 menit. Bagaimana pemerintah Pakistan menyikapi sepertinya tidak akan hadir ya di dalam perundingan tahap kedua ini? Oke. Untuk menyikapi pendekatan Iran dengan Pakistan sendiri, komunikasi terus berlanjut secara intensif antara Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Pakistan. Tapi pola ini sangat konsisten menunjukkan bahwa Islamabad cenderung akan mengaktifkan jalur tidak langsung ataupun mengirimkan utusan secara langsung agar mendorong perpanjangan senjata dan mobilitas jaringan regional. Tapi tekanan diplomatik tetap hidup, yang mana pada akhirnya Pakistan tidak bisa membuka pintu ataupun bukan memaksa keduanya. Pakistan hanya membuka pintu tapi tidak memaksa keduanya untuk bisa masuk. Namun komunikasi dan diplomasi masih dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Pakistan dan juga Iran. Gitu, Pak. Oke. Kan ada juga kunjungan Perdana Menteri Pakistan ya ke beberapa negara di kawasan. Apa hasil dan apa semangat yang dibawa untuk perundingan tahap kedua antara Amerika Serikat dan Iran ini? Oke, sejauh informasi yang saya dapat, itu adalah pendekatan tingkat tinggi atau back channel diplomasi, yang mana Menteri Luar Negeri Pakistan terus menjalin komunikasi telepon langsung dengan pihak Tehran, dan juga mereka mengingatkan bahwa stabilitas kawasan, terutama wilayah perbatasan bersama, sangat bergantung pada dialog di antara dialog di Islamabad ini. Dan yang dibawa adalah menekankan risiko eskalasi, Pakistan memberikan pandangan bahwa ketidakhadiran dan perundingan justru akan memberikan ruang bagi eskalasi militer yang lebih besar di kawasan. Jadi Pakistan memposisikan diri bukan sebagai penekan, melainkan sebagai kawan yang ingin menghindarkan konflik yang terbuka. Seperti itu, Pak. Oke, Mbak Rosita, kami juga ingin tahu bagaimana perhatian masyarakat lokal terhadap perundingan tahap kedua ini di Islamabad. Sejauh ini kami di Islamabad mengalami lockdown atau mengalami lockdown di beberapa titik ataupun beberapa sektor di daerah Islamabad karena dari pemerintahan sendiri menginstruksikan untuk adanya WFH dan juga sudah ada blokade fisik yang mana penggunaan kontainer di beberapa titik untuk meminimalisir dan juga menjamin kelancaran pergerakan delegasi. Seperti ini. Adakah mungkin informasi juga bila mana ini terjadi deadlock lagi, bahkan bukan deadlock, karena kalau misalnya benar pemerintah Iran tidak hadir dalam perundingan kedua ini, langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh PM Pakistan gitu untuk menciptakan perdamaian antara Iran, Amerika Serikat, khususnya Israel ya di kawasan Timur Tengah? Untuk langkah lebih lanjutnya, aku belum mendapatkan info lebih lanjut karena itu hanya kita sebagai mediator belum bisa memastikan atau memaksa dari kedua belah pihak. Kita hanya sebagai mediator di sini dan membuka pintu untuk sebagai mediasi. Seperti itu, Pak. Betul. Baik Rosita Hairiah, warga negara Indonesia, mahasiswi juga di salah satu perguruan tinggi ya di Islamabad, Pakistan. Terima kasih
atas waktunya bersama kami di tanah air, dan juga ada Yandri Subekti tadi sebelumnya juga ya. Dari New York, Amerika New York, Serikat. Amerika Serikat. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Sejenak kami kembali dengan informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan perundingan putaran kedua antara Amerika dengan Iran akan berlangsung menjelang berakhirnya masa gencatan senjata antar kedua negara. Dengan narasumber yang kami sudah hadirkan di studio pada pagi hari ini, ada Mas Ade Nuansa Wibisono, pakar hubungan internasional Universitas Paramadina. Selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi. Dan juga ada Mas Hasibullah Satrawi, analis Timur Tengah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Saya ke Mas Satrawi terlebih dahulu. Mas Satrawi, ini kami mengangkat judul ini berdasarkan puzzle yang memang kami ambil ya. Gitu. Pantau ya. Belum ada informasi, bahkan PM Pakistan pun sampai mengontak Presiden Iran begitu, dan tidak ada kepastian untuk mengirimkan delegasi. Beda dengan Amerika Serikat, melalui reporter kami tadi Yandri mengatakan J-Defense sudah terbang mengarah ke Islamabad, Pakistan. Akan seperti apa perundingan tahap kedua ini? Ya, yang pertama saya ingin apresiasi judul ini dulu. Iran tolak negosiasi. Kenapa dengan? Sebagai jurnalis ini menurut saya mengandung tingkat presisi yang hampir sempurna. Ya, makanya tadi disclaimer kami kan beberapa puzzle di awal. Ya, minimal dalam konteks sekarang. Saya tidak akan bicara untuk 1 jam 2 jam ke depan, tapi sekarang ini tingkat presisinya menurut saya tinggi sekali. Karena memang Iran bisa dikatakan menolak negosiasi. Yang pertama, negosiasi yang dibarengi dengan cara intimidasi, negosiasi yang dilakukan dengan memblokade pelabuhannya, dan negosiasi yang dianggap menebar ancaman. Nah, oleh karena itu, kalau kita konfirmasi dengan berbagai macam sumber, persis seperti judul ini, itu dari sisi Iran belum memastikan dia akan ikut atau mengirim delegasi dalam perundingan ini. Walaupun saya melihat Mas Arief, ini tidak bisa dipastikan berarti gagal perundingan. Ya hadir pun, tapi kalau misalnya kita tidak menolak, kita menolak kesepakatan, sekarang, gitu kan? Ya, kita menolak sekarang, Iran menolak sekarang, bukan berarti akan selalu sama perkembangannya sampai 1 jam 2 jam ke depan. Karena kalau kita baca, ini adalah critical time yang akan menuju kepada deadline akhir, dan analisanya kurang lebih sampai jam 12 waktu kita atau waktu Pakistan, 2 jam selisihnya dengan kita. Saat itu kalau memang tidak terjadi perundingan, mungkin memang betul-betul deadlock ya, dan adu kuat sampai di ujung waktu itu betul-betul terjadi. Ini masih belum ujung waktu walaupun sudah mendekati ujung. Jadi kondisinya seperti itu. Tapi begini, Mas Ade mungkin bisa lihat pandangannya. Iran tidak mau hadir karena blokade laut oleh Amerika Serikat, kemudian penangkapan kapal begitu ya. Sejauh mana ini merusak legitimasi diplomasi antara Iran dan juga Amerika? Ya, sejak awal memang kalau kita berbicara terkait dengan negosiasi, itu memang harus ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Dalam artian kita melihat sejauh ini Donald Trump, Amerika Serikat seringkali itu tidak bisa dipegang komitmennya dan ucapannya dalam negosiasi bahkan yang sebelumnya. Jadi kita melihat bagaimana ketika Iran waktu itu sudah membuka blokadenya, ternyata Amerika Serikat juga tidak mengundurkan blokadenya di Laut Arab. Dan ini akhirnya menunjukkan bahwa kalau misalkan tidak ada kesepakatan atau mungkin tidak ada trust di antara kedua belah pihak, tentu tidak akan terjadi suatu proses negosiasi yang baik. Nah, itu salah satu kita harus melihat persyaratan antara kedua belah pihak harus memberikan trust-nya. Dari situ aja udah kelihatan. Dari situ aja udah kelihatan, Mas Arief. Jadi memang agak sulit kita bernegosiasi dengan politisi yang seperti Donald Trump. Ketika kita punya komitmen, ada itikat baik itu dari pihak Iran, tapi Amerika Serikat menggunakan itu malah semakin menekan. Bukan yang dia mengundurkan, buka blokade, dia menambah presence, kehadiran military presence di sekitar Laut Arab, dan itu menunjukkan bahwa ini pihak bukan memberikan ruang untuk dia bersepakat atau berdamai, tapi dia semakin menggunakan alat tekannya itu untuk menekan proses perundingan. Dan itu yang saya lihat terjadi dalam proses antara Iran dengan Amerika. Amerika tetap memaksa ingin membawa ini ke meja begitu ya, ibaratnya meja perundingan ya. Ya, tapi tidak disertai dengan proses-proses yang tepat atau sesuai dengan aturan hukum. Memang sejak awal memang ini tidak berbicara. Siapapun yang berhadapan dengan Amerika rugi ngelihatnya kalau misalnya caranya seperti itu begitu ya. Nah, tapi tentu yang paling rugi adalah bukan hanya pihak yang berkonflik di dalam konteks ini adalah Iran dan Amerika, tapi tentu negara-negara lain yang terdampak juga. Termasuk salah satunya adalah kita, Indonesia. Kita ya. Oke, Mas Satrawi, ada pernyataan dari Donald Trump yang mengatakan kalau misalnya sangat tidak mungkin besok ini Rabu kan masa akhir dari gencatan senjata yang sudah terjadi sejak 11 April lalu begitu ya. Nah, ini kan akan jadi apa ini? Apalagi pernyataannya cukup tegas di Donald Trump mengatakan sangat tidak mungkin untuk memperpanjang. Ya,
Saya terus terang kalau kita ikutin pernyataan-pernyataan Trump dan kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, maka berbagai macam ultimatum itu tak lebih hanya sekedar cara dia menawar. Cuman ini memang seorang pedagang yang sekarang memiliki kekuasaan. Jadi kombinasi dua hal ini yang membuat jati diri yang namanya Donald Trump. Dia seorang pedagang, ulung, dia seorang pebisnis, lalu kemudian dia punya kekuasaan. Karena itu bunyinya adalah menjadi bahasa-bahasa power, bahasa-bahasa intimidasi. Termasuk ancaman bahwa ini tidak akan diperpanjang. Itu menurut saya belum tentu akan berarti menjadi perang. Walaupun dia sampaikan bayangan saya dan bayangan publik kan itu kan sebetulnya. Padahal dia ingin sampaikan, ingin dia tekan, ini waktunya udah mau habis loh, besok udah nggak ada diskon loh. Jadi ini diskon terakhir. Itu yang saya bilang dari awal. Ini polanya berulang dari tanggal dari hari ke-25 perang, Mas, itu sudah terlihat itu bahwa dia udah mulai buka perundingan 2 hari, nggak dapat perpanjang 5 hari, nggak dapat perpanjang 10 hari, nggak dapat. Jadi ini sebenarnya pola yang bisa kita ambil dari diri Donald Trump, yaitu jiwa sebagai pedagang dan jiwa sebagai penguasa yang sekarang punya power. Tapi Mas Satrawi, kan begini, penyitaan kapal Amerika Serikat sama Iran aja dibilangnya piracy begitu ya. Nah, ini apakah kemudian bisa saja ada pembalasan militer kembali seperti ancaman yang dilayangkan oleh Iran? Saya kalau melihat sikap Iran dalam buka tutup Hormuz itu terus terang coba merebut kartunya kembali. Karena kalau kita baca dari awal yang memainkan Selat Hormuz duluan adalah Iran. Dalam pengaturan diksi yang tidak melanggar hukum internasional, yaitu bahwa dia menyatakan Hormuz tidak aman karena sedang ada serangan dari Amerika dan Israel. Jadi yang berdosa, yang melakukan kesalahan adalah Israel dan Amerika karena memang dia nyerang gitu. Nah, ketika Trump kemudian memblokade pelautan, ini kan sebenarnya kartunya dia direduksi. Karena kemudian Trump Iran juga mengalami dampak itu. Awalnya dia nggak mengalami dampak itu. Dan keputusan Iran untuk kemudian membuka awalnya adalah untuk mereaktivasi. Yang awalnya kekuatannya sudah diambil, dia ambil lagi. Dan yang kedua, yang paling penting menurut saya dari keputusan itu adalah menyerang kredibilitas Trump di tingkat dunia. Karena saat Hormuz sudah dibuka kembali, kemudian perundingan seakan-akan mau lancar, Trump sudah bikin pernyataan bahwa ya ini sudah bagus, Hormuz sudah dibuka, bahkan Iran sudah terima kasih, tapi pantai kalian tetap kami blokir. Tapi kemudian setelah diberikan keputusan itu, maka pernyataan ini menjadi tidak kredibel. Karena berarti Trump tidak memegang lapangan, sekarang yang pegang lapangan adalah Iran. Dan itulah pola yang saya bilang dari awal ini bertahan. Jadi Iran itu dari dulu dia pegang kuncinya. Termasuk perundingan pertama terjadi karena Iran kompromi sedikit. Kalau dia tidak kompromi, tidak akan terjadi perundingan pertama. Kenapa? Karena syaratnya Iran adalah bukan solusi sementara, tapi solusi permanen. Nah, Trump tidak datang dengan solusi permanen. Dia hanya tetap ingin merugikan Iran. Iran nggak kasih. Nah, perundingan pertama terjadi karena Iran kompromi, lalu kemudian dia menerima konsep solusi sementara yaitu jeda 2 minggu. Analisa saya, bayangan saya, di tahap sekarang kurang lebih akan sama. Kalau ini akan terjadi, berarti akan ada kayak semacam kompromi dari Iran. Sekarang syarat dari Iran adalah 2. Yang pertama jangan gertak-gertak, apalagi yang digertak sambal misalnya, kan ada gertak sambal itu. Kalau sambal digertak kan nggak enak gitu. Kalau orang digertak maksudnya ini digertak sambal. Nah yang kedua adalah yaitu buka blokade. Nah, menurut saya terjadi atau tidaknya perundingan ini sangat ditentukan sejauh mana Iran bisa berkompromi dengan 2 syaratnya ini. Ada tambahan juga nih Mas Ade dari yang disampaikan oleh Mas Satrawi. Satu masalah uranium nuklir dan juga ya tadi kan Selat Hormuz sudah disampaikan oleh Mas Satrawi. Bagaimana Anda melihat potensi bila mana ini kembali lagi tidak tercapai apapun ya dari Islamabad, nasib uranium, nasib Selat Hormuz, apakah memang benar-benar akan diserahkan begitu ya kepada Amerika Serikat? Kita jeda dulu, tapi usai jeda kami akan kembali saat lagi pemirsa. Nah ini salah satu Mas Ade yang tadi sempat di segmen sebelumnya, di akhir segmen sebelumnya saya sampaikan kepada Anda ya. Jadi Selat Hormuz, lalu uranium dan lain sebagainya. Jadi bagaimana nih? Ini salah satu pemerintah Iran menawarkan rancangan undang-undang bagi yang memusuhi kami ini, bagi yang pro dengan kami ini. Jadi memang kita harus memahami bahwa titik buntu dalam kesepakatan ini adalah terkait dengan pengayaan uranium. Jadi salah satu poinnya adalah Amerika Serikat itu meminta itu sampai pengayaan itu ditangguhkan sampai 20 tahun.
Dan Iran itu cukup negotiable ya, dia meminta penangguhan itu sampai 5 tahun. Tapi itu memang menjadi satu deadlock yang tidak bisa disepakati. Tidak ada titik temunya lah gitu ya. Kita harus memahami bagaimana pentingnya uranium ini bagi eksistensi Iran. Karena pertama, Iran adalah sebuah negara yang telah diembargo oleh Amerika Serikat hampir 40 tahun, dari tahun 79, 45-46 tahun. Jadi memang mereka tuh sangat terbatas lah dari berbagai hal. Dan uranium ini menjadi salah satu jalan keluar dari mana selama 40 tahun ini mereka melakukan penelitian, diarahkan sumber dayanya dari pemerintah untuk mengembangkan ini sebagai salah satu eksistensial keberadaan mereka untuk bisa survive di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang begitu kuat. Kita harus memahami bahwa Israel dan Amerika Serikat melihat pengayaan uranium Iran ini yang sekarang memang dia belum sampai ke dalam level untuk senjata nuklir, walaupun sudah sampai ke angka 60% ya yang disampaikan di sana, tapi memang ini berpotensi suatu saat itu bisa digunakan untuk aktivasi terkait dengan senjata nuklir. Bahkan dalam beberapa analisis mengatakan cukup Iran memiliki 1 sampai 2 hulu ledak nuklir saja, itu bisa mengganggu stabilitas, bahkan menghancurkan lah teritori dari Israel itu sendiri. Dan ini harus kita pahami bahwa ini yang menjadi titik dalam artian bahkan titik mati ya, deadlock bagi Amerika, Israel dan Iran. Karena Iran menganggap bahwa pengayaan uranium itu menjadi hak asisten national sovereignty, karena mereka sudah tidak memiliki yang lain kecuali minyak, dan minyak salah satunya. Sehingga ini akan menjadi daya tawar mereka dalam politik internasional, khususnya dalam konteks geopolitik. Sedangkan bagi Amerika dan Israel, selama Iran masih terus mengembangkan pengayaan uranium dan berpotensi nanti menjadi tenaga nuklir, ini akan menjadi ancaman existential threat bagi Israel. Dan khawatir kalau Iran sewaktu-waktu akan menggunakan ini. Dan ini kalau dalam konteks HI kita menyebutnya sebagai deterrence, alat ancaman. Bagaimana nuklir dengan daya rusak yang begitu luar biasa, tentu akan berpikir ratusan kali para presiden dan kepala negara untuk menggunakan itu, tetapi dalam konteks ancaman itu tentu sangat efektif untuk menekan ambisi, menekan daya takut, fear dari negara-negara lain. Mungkin itu juga ya kenapa Amerika Serikat melalui Donald Trump-nya yang sering ngebluff aja jadinya begitu loh ibaratnya. Apa tadi? Ancaman sambal gitu loh ibaratnya gitu. Gertak sambal. Gertak sambal gitu. Dan ingin saya tambahkan bahwa selama konflik ini terus berlangsung, tentu saja Amerika Serikat juga mengalami kerugian. Khususnya adalah tekanan-tekanan dari negara-negara sekutu ya, seperti kita diskusikan tadi, bagaimana Eropa sudah mulai teriak, sudah mulai menjerit, bahwa harga minyak sudah mulai tidak terkendali. Semakin lama dia blokade Selat Hormuz, kan semakin merugikan kawasan Eropa juga ya. Pasti. Termasuk juga Amerika sendiri kan? Betul, karena 1/5 pasokan dunia berasal dari Selat Hormuz. Dan data menyebutkan bahwa Iran dengan cadangan minyaknya yang terbesar nomor 3 di dunia itu mengirimkan 90% minyaknya itu ke Rusia dan ke Cina. Betul. Jadi tentu saja kalau kita melihat yang paling mendapatkan untung dari konflik ini salah satunya adalah Rusia dan Cina. Dan terakhir sebelum saya selesaikan bahwa Rusia itu bahkan mendapatkan keuntungan hampir berapa ratus triliun, 11 miliar US dollar dari penjualan dari minyak, karena dia menjadi mediatory state, negara yang akhirnya ketika tidak bisa mendapatkan dari Timur Tengah, negara-negara mengambil alihkan membeli dari Rusia, termasuk India. 30 juta barrel diambil dari Rusia. Mas Satrawi, kalau begitu kita lihat apakah Pakistan sebagai mediator saat ini ya, ini masih relevan atau justru malah hanya menjadi panggung simbolik aja? Ya, sebenarnya memang ujiannya ada di Pakistan menurut saya. Karena kalau saya ikutin titik masalahnya dari kedua belah pihak atau tiga belah pihak dengan Israel, selain soal isu-isu krusial mengenai nuklir, mengenai Selat Hormuz gitu ya, ada juga soal-soal kebudayaan yang mestinya itu bisa ditangani oleh mediator. Misalkan soal gertak sambal tadi, ini kan beda cara timur dengan cara barat. Cara barat kadang-kadang bahasanya terlalu belak-belakan dan itu bisa menyinggung kata-kata yang tidak enak itu. Nah, kalau itu tidak dijembatani dengan baik, maka ini bisa menjadi berperang, bukan semata-mata persoalan substansi utama yang dipersoalkan, tapi juga cara-cara yang secara komunikasi dan kebudayaan berbeda. Karena itu menurut saya mediator memang harus betul-betul bisa mengambil intisari dari ini semua dan melepas soal-soal sisi budaya ini. Karena kalau kemudian terjebak di situ, saya khawatir misalkan tadi ya, kalau saya ikutin sebenarnya soal kayak semacam uranium itu sudah hampir ketemu formula. Misalkan sudah mulai muncul tawaran 10 tahun. Awalnya cuman Amerika minta 20 tahun. Dulu kok nggak salah, kita flashback dulu ya coba ya. Ini maaf saya sanggah dulu. Dulu kan zaman Obama kok nggak salah ya? Ya, itu Obama sudah
sudah kan tawaran Obama lebih bagus tuh. Bukan kami yang akan mengontrol, tapi beberapa negara kan begitu. Persis, cuman lagi-lagi ini kompleksitasnya. Sekarang Trump juga ada dimensi untuk menghadirkan kesepakatan yang lebih baik daripada Obama. Kalau egonya gimana? Ya itu ini acara Demokrat dan Republik lah ya. Iya, itu apalagi November mau ada paruh waktu. Tapi memang itu nggak bisa dihilangkan. Saya kembali ke poin tadi. Jadi kalau substansi utamanya dipisahkan dari ornamen-ornamen penting, tapi itu adalah ornamen termasuk soal komunikasi dan kebudayaan, sebenarnya isunya bisalah digiring untuk menuju deal menurut saya. Misalkan soal uranium atau bahkan soal Hormuz. Saya selalu sampaikan kalau soal Hormuz dari awal bahwa Hormuz ini adalah kartu Iran yang sifatnya menimbulkan bola lambung kepada Amerika. Dia tidak langsung mencekik Amerika, tapi efek daripada krisis Hormuz ini membuat Amerika tercekik. Nah, saya sampaikan juga bahwa ini sifatnya limited. Ini bagi Iran ya. Limited minimal dalam dua hal. Yang pertama secara substansi. Substansinya sebagaimana dalam RUU tadi, ini hanya fokus kepada negara Amerika dan pendukungnya. Jangan melebar kepada negara lain. Persoalan saya, kenapa Indonesia belum dibebaskan oleh Iran? Jadi saya minta kepada Iran atas nama Selat Hormuz yang adil tadi, yang limited tadi, itu mestinya minyak kita, kapal kita sudah dibebasin karena kita nggak ada kaitan dengan Israel. Kalau gitu Indonesia apa tuh duta besar dia keliling tokoh masyarakat? Persis. Ini minyak adalah untuk rakyat Indonesia. Nggak mungkin dan nggak bisa Iran terus menahan itu. Kalau Iran terus menahan itu berarti kartu ini sudah digunakan tidak sebagaimana mestinya dalam level substansi tadi. Yang kedua, limited yang kedua adalah limitasi yang kedua bahwa ini tidak boleh selamanya. Karena ini terkait dengan kepentingan orang banyak. Nggak mungkin dunia diam di saat minyaknya dipersoalkan dan tidak lancar gara-gara di Hormuz. Termasuk tadi Eropa, Inggris, Prancis akan bergerak karena itu jalur kita semua. Nah, oleh karena itu saya berharap semoga Iran kembali kepada cita-citanya di awal bahwa ini sebagai kritik saja untuk mengkoreksi Amerika dan Israel, bukan yang lain. Singkat saja mungkin Mas Ade terakhir ini sedikit aja mungkin lagi ya. Akan semakin memanaskah perang atau justru desakan negara Eropa dalam negeri Amerika Serikat sendiri membuat Trump akhirnya ya sudahlah kita sudahi saja begitu. Sebelum kita menyudahi diskusi. Singkat saja. Ini terakhir ya. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa siapa yang paling diuntungkan dalam konteks geopolitik dalam konflik ini itu bukan Amerika dan bukan Iran. Sebenarnya paling diuntungkan adalah Israel. Karena Israel menggunakan tangan Amerika tanpa dia harus berusaha payah untuk minimal target antaranya adalah salah satunya adalah untuk melemahkan kapabilitas militer Iran agar Iran tidak lagi menjadi ancaman eksponensial, ancaman utama bagi Israel. Jadi saya melihat bahwa Israel dengan sangat lihai di balik layar, dia menggunakan tangan Amerika, blokade dan lain-lain, tapi sesungguhnya setelah itu dia asik menyerang Lebanon. Jadi kalau saya melihat selama Amerika tidak memahami, selama dia masih menuruti keinginan dari sekutunya ini dan dia mengeluarkan anggaran militernya dan lain-lain, tentu saja dia akan mengalami jadi pihak yang paling rugi dan Israel tentu akan bertepuk tangan. Baik, terima kasih Mas Ade, Mas Satrawi sudah berbagi informasi, berbagi analisa ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya ternyata sudah 2 jam Rivi kita menemani pemirsa ya. Tapi tenang aja nak. Gimana? Bagi yang masih ingin memperdalam dan mengetahui situasi konflik di Timur Tengah khususnya perundingan ya yang akan berlangsung di Pakistan, kami tentu masih akan terus menghadirkan informasi ini usai kita menutup kebersamaan pagi ini di program Breaking News ya. Betul. Akhir kata saya Arif Fadil. Dan saya Natelita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.